Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya Muhammad Azwal Haq akan menjelaskan mengenai kesantunan berbahasa. Ini sebagai tugas UTS mata kuliah tadawuli atau ilmu pragmatik. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian ya. Untuk pengertiannya, kesantunan berbahasa ini Fraser dalam Gunawan atau seorang tokoh itu mendefinisikan kesantunan berbahasa itu sebagai properti yang terkait dengan tidak melampaui hak dan memenuhi kewajiban dalam ujaran. Maksudnya itu hak penutur tetap dapat dan dia harus memenuhi kewajiban dalam ujaran tersebut. Maksudnya adalah kesantunan tersebut ada bagian dari ujaran, tapi bukan ujaran itu sendiri. Jadi untuk membuat ujaran itu semakin sempurna itu adalah harus adanya kesantunan dalam penggunaan bahasa itu tersendiri atau komunikasi. Lanjut ke secara umum itu ada dua mengenai kesantunan berbahasa. Yang pertama itu ada secara verbal. Itu kalau secara verbal yang pertama itu ada prinsip kesopanan. Nah, untuk prinsip kesopanan ini adalah ditandai dengan upaya memaksimalkan kebaikan terhadap orang lain, seperti rasa hormat, pujian, kecocokan, dan kesimpatian, serta minimalkan hal-hal yang untuk diri sendiri, artinya ada merendahkan diri sendiri. Nah, situ kita dapat melihat 6 maksim. Yang pertama itu ada maksim kebijaksanaan, di mana penutur harus mengutamakan kearifan atau kesantunan dalam berbahasa. Itu pasti. Yang kedua ada maksim penerimaan, di mana yang paling diuntungkan adalah mitra tutur, dan yang dirugikan adalah penutur. Itu maksudnya adalah semaksimal mungkin kita memberikan keuntungan kepada mitra tutur. Yang ketiga ada maksim kemurahan, yaitu mengutamakan rasa hormat pada orang lain dan rasa rendah diri. Yang keempat itu ada maksim kerendahan hati, yaitu dengan menekankan pujian pada orang lain. Kita puji-puji orang dan juga tetap rendah hati gitu. Yang kelima itu ada maksim kecocokan, di mana poin utama dalam komunikasi itu adalah selaras atau kita itu nyambung itu ngomongnya. Nah, itu maksudnya. Yang keenam itu ada simpati. Nah, ini kita tuh ini paling cocok ketika dalam musibah ya. Nah, penutur tuh harus pandai-pandai itu bersimpati terhadap mitra tutur. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, itu ada penghindaran pemakaian kata-kata tabu. Nah, maksud di sini adalah kata-kata tabu, kata-kata yang kurang tepat itu harus kita hindari. Kalau contohnya itu adalah mungkin miskin diganti dengan prasejahtera atau golongan menengah ke bawah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan eufemisme atau ungkapan penghalus. Jadi kita usahakan menggunakan kata-kata yang lebih halus dalam berkomunikasi gitu. Yang keempat itu ada penggunaan pilihan kata honorific, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menghormati seseorang, seperti kalau kita ngomong dengan dosen kita panggil bapak atau ustadz, atau ketika kita ngomong dengan bule mister gitu ya. Intinya kata-kata yang penghormatan lah. Kemudian lanjut ke secara nonverbal, itu ada 3. Yang pertama itu ada paralinguistik yang berhubungan dengan nada suara. Jadi harus menyesuaikan intonasi suara pada setiap apa yang ingin kita bicarakan. Yang kedua adalah kinesik, yaitu mencakup tentang gerak tubuh kita dan ekspresi wajah kita. Yang ketiga ada prosemik atau berkaitan tentang bagaimana cara kita menjaga jarak fisik antara penutur dalam bicara agar tetap dalam batas wajar dalam komunikasi atau tidak mengganggu norma-norma kesantunan berbahasa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.